Amin. Hari ini masuk semua. Yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Baik, Ibu mau tanya, ada yang hari ini lagi nggak bahagia? Ada 3 anak. Kenapa Mas? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Randy. Kenapa nggak bahagia hari ini? Gak dibolehin sarapan. Lagi ulang tahun. Oh, lagi ulang tahun. Biar bahagia. Sekarang siapa lagi yang sedang nggak bahagia? Kenapa? Yang keras, angkat. Ayo yang mana? Dengarkan. Oke. Alasan kenapa nggak bahagia hari ini karena masalah uang. Uang itu juga semuanya sedang bermasalah. Uangnya nipis itu juga bikin nggak bahagia. Kenapa nggak bahagianya? Sakit apa? Hati. Badan. Kenapa badannya? Patah-patah. Sakit. Mas. Panas tahu pilek tahu. Anak pilek. Ini kan juga lagi musim pancaroba juga. Kemarin juga sempat hujan. Dijaga kesehatannya. Kalau misalkan merasa tidak mampu untuk menembus air hujan, berhenti terlebih dahulu di sekolah, nunggu terang dulu. Hari ini video untuk kita. Videonya apa? Untuk ice breaking maunya lagu yang sesuai dengan Agustus. Kasih tahu. Lagunya apa? Ya, dan semangat. Yang laki-laki perempuan di belakang.
berkaitan dengan tanggal berapa? 11 Agustus 45. Itu tentang proklamasi kemerdekaan. Setiap 17 Agustus selalu diperingati upacara bendera dinaikkan, kemudian ada lomba-lomba. Kalian sudah pernah ikut lomba-lomba 17 Agustus? Nah, itu untuk apa? Melatih pertama kebersamaan bisa. Kesehatan. Pengupakan. Rasa. Gotong royong. Gotong royong. Lombanya kan beda-beda. Ada lomba yang khusus individu, kamu sendiri. Ada yang kelompok, jangan membuat kelompoknya kalah. Nah, misalkan yang cowok-cowok di belakang itu, kalau misalkan sekelompok sama yang cewek-cewek biasanya rusui. Dia mau enggak? Judulnya pas dua-dua. Kok cek lu? Judulnya dua-dua. Pertanyaan berikutnya. Apa perasaan dan reaksi ketika mendengarkan lagu Hari Merdeka? Angkat tangan, boleh? Parah, berdiri angkat tangan. Berdiri, jangan. Apa? Rasanya semangat terus. Bangkitkan semangat patriotisme. Seperti upacara itu juga bisa. Itu bentuk-bentuk bela negara. Kalau kalian sudah ditunjuk untuk upacara, berarti kalian sudah dianggap mampu untuk menjadi tugas. Jangan takut, gak apa-apa, dicoba. Berikutnya, pertama yang menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita membahas tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Bhinneka. Silakan dibuka LKS. Buku paket bab 2. Bab 1 bagian C, D. Halaman 17. Iya, sabar. Perhatikan ya. Dalam materi ini, nanti kita akan belajar tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kemarin apa? Angkat tangan. Yang keras. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Setiap penduduk yang sama sampai Merauke terdiri atas suku bangsa, agama dan kepercayaan, bahasa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disatukan oleh sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menciptakan kehidupan harmonis. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan kebinekaan. Kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk dapat menjadi rumah besar bersama yang nyaman, indah, dan damai dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia menjadi penjaga dan penguat negara kesatuan Republik Indonesia, juga kedaulatan bangsa Indonesia. Terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam nilai-nilai persatuan. Hal tersebut merupakan kekuatan bangsa ini.
Semangat penerapan nilai-nilai Pancasila mempengaruhi pola hubungan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat yang berbeda. Sebagaimana Yudi Latif mengemukakan bahwa sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simbol persatuan Indonesia. Pada sila ketiga tercantum ekspresi persatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam persatuan, Unity in Diversity, Diversity in Unity, yang diungkap dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Coba amati lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki agama, suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berbeda. Meskipun berbeda, setiap warga sekolah mampu saling bekerja sama dan hubungan dari Pancasila dan Bhinneka terutama pada Pancasila pasal berapa? 3, yaitu tentang persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sendiri selain berbicara tentang satu tujuan, itu berkaitan dengan segala adanya perbedaan apapun, agama, ras, antar golongan, suku, maupun gender, laki-laki perempuan, itu dianggap sama. Samanya apa? Tidak ada rasa diskriminasi terhadap teman lain. Jadi menghargai orang. Menciptakan persatuan. Dalam konteks Indonesia, persatuan dalam perbedaan mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Setiap peserta didik datang ke sekolah dengan tujuan belajar, baik secara akademik maupun sosial. Di sekolah, kamu tidak hanya mempelajari materi-materi pelajaran, tetapi juga belajar berorganisasi dan saling mengenal satu dengan yang lain. Meskipun kamu dan teman-temanmu berbeda, dapat saling membantu dan bekerja sama dalam meraih impian pada masa depan. Situasi yang kamu hadapi di sekolah, di tengah keberagaman teman-temanmu merupakan realitas masyarakat di Indonesia yang beragam. Di sekolah kamu dapat saling mengenal dengan berbagai teman, dan dari mereka kamu dapat belajar. Kamu juga dapat berkolaborasi untuk meraih cita-cita dengan saling menyemangati. Kegiatan belajar akan makin menyenangkan ketika kamu juga dapat mendukung melalui pertemanan yang menyenangkan. Ketika kamu memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Yang dimaksudkan pertemanan yang menyenangkan itu seperti apa? Seru. Angkat tangan. Pertemanan yang menyenangkan. Ayo namanya siapa? Yang keras. Bizar. Apa jawabannya? Self-refleksi. Yang menyenangkan. Frekuensi bisa. Menghargai perbedaan. Rasis. Tidak ada yang Namanya siapa? Adam. Adam. Tidak ada yang membuli. Tidak ada bully atau perundungan. Namanya? Nama Lumadin. Terus yang belakang? Yang keras. Biar kedengeran. Bukan tugas, tanggung jawab diri sendiri. Kalau tugas kelompok mau kerja, misalkan hari ini tugas dari Bu Lesti, satu kelompok mengerjakan, kemudian bisa dikerjakan di rumah. Kalian ngerjainnya di rumah temannya, itu bisa sharing. Tapi kalau misalkan PR tugasnya itu terutama pandangan kalian tentang misalkan Pancasila itu apa? Kalian jawab sendiri, Mas. Jadi misalkan kalau jawabannya sama itu terlihat. Setidaknya kalau misalkan diminta mengerjakan secara individu aja nggak apa-apa. Salah benar, kalian nggak perlu takut. Udah sih menilai bagaimana cara kalian berlatih berbicara
tinggi di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi, kamu akan bertemu dengan teman yang lebih beragam. Demikian juga ketika kamu sudah bekerja. Di dunia kerja pertemanan akan lebih luas, bahkan ada kemungkinan kamu bekerja sama dengan rekan kerja yang berasal dari negara lain. Jika kamu terbiasa menyikapi perbedaan dengan santai, mampu berteman meskipun berbeda, hal tersebut akan memudahkan kamu dalam menjalin hubungan pertemanan atau pekerjaan dengan beragam individu atau kelompok. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila menjamin masyarakat yang beragam untuk memiliki hak yang setara dalam beribadah, bekerja, memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, serta layanan-layanan publik lainnya. Sebagai contoh, negara menjamin setiap warga untuk menjalankan ritual keagamaan dan kepercayaan sesuai keyakinannya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Pancasila menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan nilai kebudayaan yang dimiliki dengan tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks bermasyarakat, ekspresi budaya dapat ditampilkan di ruang publik. Setiap ekspresi budaya tersebut menunjukkan Indonesia yang beragam. Perbedaan perlu disikapi secara bijak. Apabila perbedaan dalam masyarakat tidak disikapi secara bijak akan menyebabkan perpecahan dan kehancuran bangsa Indonesia. Indonesia mampu kuat dan bertahan hingga saat ini karena setiap masyarakat yang memiliki suku bangsa, asal daerah, agama dan kepercayaan, dan kondisi sosial ekonomi berbeda mampu bahu-membahu dan bekerja sama, membangun toleransi, dan saling menghormati. Semangat tersebut menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Simaklah tulisan Bung Hatta, salah satu tokoh pendiri bangsa yang dikutip dari buku Mata Air Keteladanan berikut. Legislatif 2014 berikut. Tiap-tiap golongan bisa memahami arti ketuhanan yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Akan tetapi, nyatalah bahwa inti dari ketuhanan yang Maha Esa ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jika di antara manusia dengan manusia tidak ada saling menghargai, tidak akan bisa dicapai suatu susunan dunia. Di antara manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang berbeda percakapannya, ada yang bodoh, ada yang pintar. Tetapi sebagai makhluk Tuhan, ia dipandang sama. Berarti kan penekanan kata pintar maupun bodoh bisa dikatakan tidak. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Kalau dalam dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan hanya ada yang mengerti dan tidak mengerti, mengerti dan belum mengerti. Kalau teman kalian belum paham, bukan berarti teman kalian bodoh, paham? Tetapi hanya belum mengerti, perlu belajar lebih lagi, perlu memahami lebih lagi. Jadi tidak boleh kalau misalkan seperti perundungan, kenapa tidak bisa gini? Tidak boleh, tetapi kalau kalian bisa, tidak. Makin maju pada masa depan. Selain itu, Materi berikutnya, hubungan Pancasila dengan NRI. NRI itu apa tadi? Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel lagi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu pertemuan kedua materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 9, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945 berisi tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, disebutkan bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat UUD NRI tahun 1945 menunjukkan terdapat hubungan antara Pancasila dan Negara Hubungan Kesatuan Pancasila Republik dengan Indonesia. negara N Pancasila menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. kemudian menjadi Oleh dasar. karena itu, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu berpedoman pada Pancasila. Membangun Indonesia membutuhkan semangat Pancasila yang kokoh. Dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dibangun dengan memperhatikan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, rasa persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi kunci bagi kemajuan bangsa Indonesia dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melayani rakyat. Indonesia merdeka memang harus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Membangun Indonesia yang sejahtera menjadi sebuah tantangan. Kondisi tersebut dikarenakan Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, asal daerah, agama dan kepercayaan, serta kondisi sosial ekonomi. Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir turut memengaruhi dinamika masyarakat Indonesia. Berbagai sektor seperti ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan pendidikan harus benar-benar menghadapi berbagai persoalan. Untuk konteks Indonesia yang memiliki kondisi Indonesia yang memiliki kondisi geografis luas, pelayanan berbagai sektor. Indonesia berada di garis istimewa. Kemudian kondisi untuk menjangkau negara seluruh Indonesia ini apakah hanya daratan? Tidak. Apa saja? Lautan ada. Apa? Oh, pesawat. Laut, jalur udara, dan juga udara. Itu dikarenakan geografis Indonesia yang sangat luas. luas. Penduduknya juga ada yang tahu penduduk Indonesia ada berapa? 278,562 juta jiwa. 295. Kebanyakan. 260 juga. 1 juta. 260. 270 juta sekian. Apa? Kalau ada kelahiran ada kematian apa tidak? Banyak yang meninggal juga, Mas. Setiap kelahiran itu menambah, tetapi juga dikurangi tentang
Kematian itu adalah rumus menentukan jumlah penduduk. Pelayanan berbagai sektor sering menghadapi tantangan dan kendala. Misalnya, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses transportasi, listrik, dan internet yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik menjadi kurang optimal. Kalau kita berkaca tentang pendidikan, kalau misalkan ini Surabaya dibedakan dengan daerah yang ada di pelosok, kualitas pendidikannya, sarana prasarannya sama atau beda? Lebih bagus Surabaya atau daerah terpencil? Terpencil ada temanmu. Udah sarapan? Lebih bagus Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya adalah merupakan kota Jawa Timur. Kedua paling penting apa? Di sini sarana dan prasarana pendidikan itu sangat dipantau oleh dinas pendidikan maupun wali. Kemudian kalau misalkan pelayanan publiknya untuk Meski pendidikan demikian kurang, menyebabkan gimana? pemerintah harus bekerja lebih ekstra cepat dan tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Sebagai contoh, di bidang pendidikan, akibat pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka menyebabkan berbagai tantangan dan hambatan harus dikelola secara optimal. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, fasilitas listrik dan internet, dan pendampingan, bantuan orang tua atau orang dewasa di sisi peserta didik, tergabung dalam kegiatan pembelajaran. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil menghadapi tantangan yang lebih sulit dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang memiliki akses relatif lebih memadai. Demi semangat Pancasila, setiap warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh jaminan untuk kehidupan kesehariannya pada masa pandemi. Pada masa pandemi kemarin ada yang merasa dapat bantuan dari pemerintah? Enggak ada kan? Apa? PIP itu juga merupakan bantuan dari pendidikan. PIP PIP itu berkaitan dengan bantuan yang diberikan pemerintah untuk menjangkau, misalkan kalian kan masih SD, SMP, SMA itu PIP. Kalau kuliah KIP. Perhatikan, silakan bukunya dibuka. Siapkan satu lembar kertas. Siapkan satu lembar kertas. Buat seperti ini nanti. Perhatikan, dibuat tabel. Perhatikan, ada nama, ada kelas. Wajib. Kalau ada nama, nggak ada kelas, nanti bisa ketukar. Nama kelas itu wajib. Kemudian berarti berikan contoh. Jangan lupa ditulis ya. LAPD itu punya. LAPD punya. Asesmen peserta didik. Perhatikan. Berarti berikan contoh. Perhatikan. Tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan. Toleransi. Kita berbicara tentang antar agama. Agama di Indonesia bukan hanya satu.
Maka contohnya mengikuti kegiatan keagamaan teman atau tetangga serta ikut merayakan hari-hari besar agama lain dengan penuh sukacita. Kemudian bagaimana penerapan Pancasilanya? Penerapan sila pertama yaitu ketuhanan. Karena tadi tentang antar agama. Kemudian ada apa lagi? Sila kedua tentang kemanusiaan. Kalau agama lain membutuhkan bantuan, kita membantu. Karena merasa bahwa kita adalah sesama manusia yang saling membutuhkan. Agama Islam ketika ada acara sholat Idul Fitri, agama lain juga membantu untuk menjaga. Juga agama lain seperti Kristen, misa Natal itu juga dibantu penjagaan. Contohnya bisa seperti ini. Kemudian silakan. Tugasnya 5, antar agama, pendidikan, kemudian media dan teknologi, kegiatan sosial dan budaya, kemudian kebijakan publik. Kebijakan publik ini bisa tentang kebijakan aturan bisa. Kalau misalkan berkaitan dengan sila 1. Kenapa? Dibuat bisa dibuat jadi 2. Ini kan bisa. Dengan tabel. Kalau dibuat seperti ini, mudah-mudahan bisa. Berarti kan kalau dibuat ada warnanya, ada gambarnya lebih menarik, ada nilai tambah. Dimulai dari sekarang. Jika tidak tahu, maju ke depan. Tanya. Kerjakan sendiri, tidak melihat teman. Antara agamanya juga. Apa? Antara agama. Antara agama iya. Tulis juga. Itu kan contoh. Tulis ini Enggak. Ada sendiri. Ada sendiri. Tadi sendiri antara agamanya. Aduh, iya betul. Sangat lapor. Contoh lain, perhatikan. Halo. Contoh lain berarti jelasin ya kegiatan sosial dan budaya. Setiap daerah punya. Daerahnya berarti ada kegiatan yang namanya jangkrik genggong. Jangkrik genggong. Itu diperingati setiap bulan. Setiap 1 tahun itu sekali. Kalau nggak suro, biasanya juga sawal. Nah, itu adalah bentuk apa? Bersih desa. Kait bersih desa. Kaitkan dengan penerapan dari Pancasila. Nah, gotong royong. Semuanya gotong royong. Lebih bervariasi lebih bagus. Perhatikan soalnya 5. Kan soalnya 5. Ini kan ada berarti 10 kan ya? 5 kan 10. Misalkan kamu hanya mengerjakan contohnya saja, penerapannya enggak. Nilainya beda. Berikan yang kosong. Katanya 10. Antara agama Enggak ditulis mas, ditulis. yang pendidikan. Contohnya enggak ditulis. Pendidikan. Ayo langsung pendidikan.
Waktunya dimulai dari 46. sekarang. Oh, korpet paling lama. 25 menit cukup. Satu jam pulang, Pak. 30 menit. Sampai pulang. Oh, itu sudah terbaik. Sampai pulang, Pak. Udah, Ini kita koreksi bersama, Mas. sudah masuk. Pasti kamu salah semua ini kalau. Bukan bisa untuk Dia lagi minggu depan udah. Masih ada yang sampai coba ya. enggak ngoreksi. Bro, sudah jadi sudah dapat banyak kita. Pinjam modalnya ya bisa. Oke. Coba. Tulisnya yang rapi ya, terutama cowok yang bisa dibaca. Bangun. Iya, tulis itu. Kenapa? Tulis apa bagus? Apa dulu? Apanya? Itu pendidikan. Kan terus boleh kira-kira, Pak. Ya langsung antar agama dulu. Ada agama terus mengikuti agama. Itu kamu. Terserah kamu. Kalau kamu nih ngabul, ya Ya, bisa, Pak. Mbak, Bu. Ya, Bu. Pernah agama loh banyak teman kok. Gue beda agama. Harus gimana? Ya. Ya. Bagus nggak? Kamu bukan Bu. Kan dikumpul kan beres deh. Dia nanti bingung, nggak beres kembali kan nggak? Nggak ditulis, kan untuk dia pengen tahu. Agamanya. Ini bagus, Pak. Tolong. Perhatikan nanti bisa perwakilan 2 atau 3 anak untuk membacakan pekerjaannya akan mendapat nilai tambahan 10. Kita bantu. Perhatikan nama, kelas, absen, jangan lupa. Contoh lain, pendidikan, kebijakan tentang pendidikan itu ada banyak. Pendidikan, misalkan membantu teman ketika tidak memahami materi sekolah. Nah, kalau kebijakan publik, karena antar agama, kemudian Kita beli lawan, Pak. Pak, tak belinya, Pak. kemudian media atau teknologi, boleh media, boleh teknologi. Kemudian
menit. Jam ke-8. The time is 1:20. Session 8. Tabelnya masih perlu. Ya. Kebijakan pabrik udah sering kasih clue sedikit. Kebijakan pabrik itu ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, itu bisa. Ketika di mana, misalkan ketika demo boleh, ketika di depan kelas, di rumah bisa. Ya, sila keberapa? Misalkan ini contohnya sila 1 dan sila 2. Pendidikan banyak kok ya. Saling membantu itu buat. Tetap. Nggak tahu gitu. Nggak tahu kan orang. Sila tahu. Memandang manusia lain sebagai manusia. Kalau ada yang kurang paham, nanti ke depan. Dan ini masuk semua ya. Kecil kok lagi sini. Perhatikan, setelah pendidikan itu ada Teknologi. Ini pilih salah satu. ya boleh mau media, Teknologi harus bisa ngomong itu bang. teknologi ngerti. Apa? Teknologi boleh, teknologi banyak. Media juga. Biar jangan antara. Kenapa? Biar jangan antara. Kenapa dibiarin udah? Ya. Hah? Loh, ini kan udah tadi Kenapa punya antara agama, pendidikan. bermusyawarah menggunakan Google ini? Baru Media dan teknologi ada yang kurang paham. Hah? Nggak paham? Nggak paham? Dikosongin dulu nanti bereskan. Gak atas. Apa ya? Apa? Pancasila. Kalau saling Pancasila ya tidak. Apa? Perhatikan. Mau diganti yang media dan teknologi, mau diganti apa tetap? Kalau diganti, berarti kasih pilihan. Maunya apa? Tentang kesehatan?
Ya. Oke, tentang kesehatan. Apa ini? Apa ini? Penghormatan. Media Berarti dan teknologi. media dan teknologi tidak ada pengulangan. Media dan teknologi diganti kesehatan. Duh, lapor kan? Temanmu banyaknya nggak paham. Oh ya. Kamu paham ya Bapak? Enggak. Yang mereka paham kerjakan nggak apa-apa. Enggak, aku mau nanya lapor. Mas. Ininya loh. Aku punya itu. Kenapa? Loh, kamu dipanggil Mas. Apa? Mas Adam. Istrinya Bunda Ina loh. Mas ada. Kamu masih ada? Aku mana? Resti, boleh sama Iya. Pendidikan. Jadi itu sadar dong. Baru lagi kamu cuma ganti sadar. Contoh kesehatan. Tentang 3. Pendidikan. Lihat bisa antara agama. Panjang. Apa sih? Antara agama. Ini. Wih. Cek. Bagus tuh nih nanti ya. Yang terakhir itu kebijakan publik. Empat itu tentang kegiatan sosial dan budaya. Boleh pilih, perhatikan, boleh pilih sosial. Sosial itu berarti di masyarakat. Interaksi kalian di masyarakat, gotong royong maupun apapun boleh. Atau kegiatan budaya, ada budaya apa kalian tonjolkan, misalkan ketika ada orang meninggal, itu ada apa? Kalau agama Hindu, kan? Sempurnan, Mas. Kan? Kakinya. Kakinya. Ya sudah, bisa dibuat. 15 menit lagi. Balik kafe di sini. Silakan 3, Bil. Pulangnya jam berapa?
Apa, Pak? Sekiranya biasanya kebijakan Publik. Sini lebih aja. Apa? Oh iya. adanya KAI, adanya terminal, adanya Rumah sakit. bandara itu juga kebijakan publik. Dinikmati banyak orang. Kamu punya motor, mau ke misalkan mau ke sekolah, punya motor semuanya, punya motor, tapi menggunakan transportasi umum. Itu bentuk apa? Menghargai kebijakan publik atau fasilitas publik. Nomor 3 itu. Ayo Rel, nggak usah didengarkan, anggap itu ambil. Ayo ada. Apa minum soy banget. Kamu berarti apa? Kamu menghargai fasilitas umum. Jangan umum itu bisa fasilitas umum loh ya. Tapi kesehatan itu apa? Kesehatan kamu nggak tahu. Enggak maksudnya. Contohnya apa? Silakan usia itu kesehatan. Kesehatan psikis. Oh berarti temanmu. Kalau teman sakit Yang patah hati bisa. angkat fasilitas umum. Apa boleh? Angkat fasilitas umum. Iya boleh kebijakan publik, fasilitas umum. Ada mana? Dia kan tahu kan dia kan kartu as. Keterangannya ditambahin. Silakan. Teman itu siapa? Tahu. Boleh ada. Berarti itu banyak. Tapi dijelaskan di dana apa, bukannya seperti apa. Jangan susah-susah. Perhatikan pandemi kemarin seluruh negara baru membantu. Masalah kecil berapa? Terlalu banyak yang boleh dicontohkan apa yang nggak bisa.
Ya. Silakan berapa? Itu dua sila itu. Ya. Ya. Atau itu ketuhanan. Nilainya kecil. Ya. Apa? Langsung. Kegiatan itu kegiatan apa? Boleh kegiatan sosial, boleh budaya. Pilih. Hah? Ngapain kamu ngejar kampung? Oh, ngecek sih. Berarti itu teman siapa? Yo, yang belum. Tapi ya. Mana yang lain? Ayo, jangan pakai suara. Ayo yang lain. Makan terus kamu tambah. Ada ya? Ya, boleh pilih satu, dua-duanya juga boleh. Dua-duanya ya tambah bagus. Jangan pabrik. Waktunya
habis. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit. Pulang. 20 menit lagi kan? Apa ini sih lain? Ada menghargai itu. Silang hargai ada. Apa? Perhatikan. Di dalam kalau itu dulunya menaati dua orang lintas kedua kan kebijakan kabel terus dulunya menaati peraturan jalan orang kiri habis silakan Taat. kami sini tuh betul Kebijakan publik itu banyak kok ya. Tentang hukum. dan kami mau bergerak pada tempatnya Perhatikan ya. Waktunya bisa dibilang kurang 10 menit. Tugasnya perhatikan. Tugasnya bisa dikumpulkan seadanya. Kemudian nanti kalau sudah boleh tanda tangan setelah doa, berarti kembalikan dikumpulkan besok dibawa. Kalau mau sekarang dulu. Kalau sekarang tidak mampu, berarti kasih kesempatan besok harus dibawa. Gimana? Bisa? Kalau nggak bawa berarti boleh tanggap 0 ya. Persiapan untuk minggu berikutnya yaitu kita belajar tentang berdua, hak dan kewajiban. Contoh dari hak, misalkan contoh dari hak, kamu punya hak untuk mendapatkan pendidikan, diajar, berarti itu bentuk hak kamu. Kalau kewajiban kamu apa? Mendengarkan, mengerjakan tugas, itu bentuk kewajiban. Besok kita akan bahas ini. Sama merefleksi, kalian Besti minta untuk Besti kasih kertas. Refleksi tentang bab 1. Mari, di bab 1 ini refleksinya dari besok. ini dikumpulin mana kamu sudah belum mana sudah belum nggak bisa Berarti berikan kebebasan. Perhatikan, dikumpulkan dari jika selesai dikumpulkan dari ini benar semua, berarti pastikan nilainya di atas 90. Kalau besok pastikan di bawah 90. Tapi kalau dikumpulkan dari ini kalau belum tentu benar nilainya di atas 90 aduh biru sudah selesai
kebijakan publik yang mana? Boleh-boleh aja yang mana? Udah dikumpulkan sini mas, ayo sini. Suara apa? Suara apa? Suara ketika apa? Pemilihan suara. Suara. Kalau suara bagus. Abi. Lomba kamu lomba apa? Dijelaskan lombanya. Ayo dicek kontak. Lombanya lomba apa? Lomba pasukan batas. Ada dong, ada lah yang namanya lomba. Silakan. Kalau mau tuh. Apa ini? Yang berapa? Lingkungan saya. Lingkungan Semua orang Raja, itu kebijakan agama. Harusnya kan kebijakan yang apa? Kebijakan pemerintah tentang menjamin kebebasan beragama. Diatur dalam pasal berapa kemarin? Boleh.
Berarti kan Bel bisa langsung mengumpulkan gitu. Berarti kan Bu Resti akan memilih yang ada yang mau yang sudah mengumpulkan untuk membacakan hasil pengerjaannya untuk menambah nilai. Semua tak? Saya mau. Siapa? Saya. Satu anak, ayo. Saya. Gunting batu kertas dua anak ini, ayo. Sini, depan sini, gunting batu kertas. Ayo. Tak kau itu. Gunting batu kertas. Aku sih. Aduh. Berarti nggak kelihatan. Gunting batu kertas. 3. 1. Mana? Perempuan selalu benar ya. Mana? Gunting batu kertas. Karena yang lain. Ayo, jangan. Apa itu biasa? Yang rame nih lagi dikurangi ya dulu. Ayo, suaranya temannya. Yang pendidikan contohnya menghargai yang berbeda-beda sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang ada di kelas, anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini bisa segera diakhiri. Kita persiapkan berdoa pulang. Sebelum berdoa, mengingatkan untuk kelas yang belum ambil HP di ruang guru untuk segera mengambil HP-nya. Lagi kelas yang belum mengambil HP untuk segera diambil di ruang guru. Berikutnya sebelum berdoa, anak dicek kembali barang-barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian yang bertugas piket hari ini nanti tetap melaksanakan tugas piketnya setelah berdoa selesai. Kemudian setelah piket nanti jangan lupa untuk mematikan lampu, kipas, dan juga komputer di ruang kelasnya masing-masing. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Untuk kelas 7-8 nanti pulangnya melalui pintu gerbang belakang, kelas 9 melalui pintu gerbang depan. Baik Bapak Ibu dan juga anak sekalian, persiapan berdoa. Ambil sikap berdoa. Ya Allah, terima kasih atas segala bimbingan dan petunjuk-Mu, sehingga di sepanjang hari ini kami telah mampu mempelajari ilmu pengetahuan seperti yang kami harapkan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, atas perkenan dan ridha-Mu, jadikan ilmu pengetahuan yang kami peroleh pada hari ini bermanfaat untuk bekal hidup kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami perlindungan dan keselamatan dalam perjalanan pulang ke rumah untuk menjumpai bapak ibu kami dan keluarga kami tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah karunia dan rahmat-Mu kepada orang tua kami, guru-guru kami dan karyawan SMP Negeri 12 Surabaya. Terimalah amal baktinya sebagai amal ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.